Muhammad wa asqil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bizalimin wa akhrijana min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Alhamdulillah, sedulur sambung rasa, sore ini kita gentayangan di salah satu tempat yang sangat keramat, ya, dan banyak mitos yang bermunculan di sini, di mana di sini adalah lokasi yang sangat luar biasa di sekitaran Gunung Sindur. Tapi sebelumnya saya sesek pakai masker, saya buka dulu aja. Saya nggak kuat pakai masker, mohon maaf ya. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita, gentayangan kita kali ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan ada keberkahan buat kita dan keluarga kita semua. Amin. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat, Mental kaya, teko KB, wujud. Komentar dulu, wujud. Hari ini saya bersama Pak Haji Dadang, Bang Robi. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan beliau istiqomah ya, untuk meningkatkan jiwa spiritual, dan RT Dudung serta RT Otong ya. Di beliau hari ini bisa mengawal saya untuk gentayangan sore ini, untuk menunjukkan destinasi spiritual yang sangat luar biasa untuk semua sedulur sambung rasa. Jadi gentayangan hari ini kita akan datang ke destinasi spiritual yang sangat luar biasa, yang jarang orang tahu, tapi mengesankan ya, meninggalkan sejarah dari salah satu sosok pertapa yang sangat luar biasa ya. Jadi konon ceritanya di sini tuh ada dulu ya, masih zaman ya, kerajaan mungkin ya, di bawah kerajaan lah Siliwangi, itu ada sosok spiritual Nusantara yang bertapa di sini. Namun tapanya itu aneh sedulurku. Biasanya bertapanya itu dengan duduk, ya kan, ada yang dengan tidur, ada. Tapi di sini enggak. Beliau bertapa dengan berdiri posisinya. Sampai-sampai batu yang beliau injak itu menapak kakinya, bekas kakinya. Dan konon ceritanya, menurut mitos yang beredar, siapapun yang menapakkan kakinya di situ jika pas, biasanya akan mendapatkan satu keajaiban. Ya. Tapi kalau batunya kakinya nggak pas itu, berarti kurang mendapatkan keajaiban. Atau mungkin ada masalah, bisa diukur, katanya seperti itu konon ceritanya, tapi saya nggak tahu. Semua kembali wallahu alam bisawab. Begitu seluruh sambung rasa ya. Ada yang mau tahu nggak lokasinya? Komentar dulu dong. Mau. Komentar dulu. Selaku kameramen tetap Abah Oman Suro Gento yang terhormat, tercinta sepanjang masa. Dan doakan beliau mati masuk surga. Amin. Amin. Dan duluan aja dulu. Amin. Gimana Abah Oman? Siap. Ada yang komentar? Alhamdulillah baik semua komentar. Baik semua. Siap. Komentar Mau semua, ada Ki. nggak? Mau semua Mau banyak. semua. Banyak ya, siap. Hati-hati akiknya nyentuk itu. Siap. Ya. Dan saya ingatkan, hati-hati penipuan mengatasnamakan di sambung rosok, dana gaib, uang gaib, pesugihan. Saya tidak pernah menawarkan jasa itu. Pesugihan putih yang saya berikan itu sesuai syariat ya, sunatullah. Jadi saya kembalikan ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya akan ijazahkan tentang pesugihan putih nanti untuk membuka gerbang kekayaan sejati. Insya Allah saya ijazahkan. Nanyain daerah mana ini katanya? Ini daerah Gunung Sindur. Tepatnya di mana? Masih rahasia, makanya dilihat sampai selesai. Oke? Dan jangan lupa kopinya diseduh, diminum ya, kuotanya disiapkan. Jangan lupa ketika mau minum kopi tetap baca doa. Bismika Allahumma ayya wismika amud. Airnya kurang, katanya airnya kurang siap katanya. Airnya kurang siap. Kurang siap itu. Ambilin air belakang. Deketin dong, Bang. Deketin. Ini ada tuh airnya. Kali. Bikin air kan? Wah, kalau banyak tuh air. Silakan diserut itu.
Oke, sedulur sambung rasa, kita datang ke lokasinya ya. Kita masuk ya, mudah-mudahan ada sesuatu gaib, mudah-mudahan. Tapi intinya kita akan mengenalkan destinasi spiritual ini agar anak bangsa, apa katanya, anak putra apa tadi? Putra daerah juga mungkin nggak kenal, bisa jadi kenal, bisa tahu. Makanya jangan pelit-pelit kalau kita datangin, jangan mikir wah kepentingan konten saya ini, meskipun saya mendapatkan biaya dari YouTube, tetap sebagian untuk sedekah. Yang kedua, perjalanan kita, sedulur. Tapi yang baik itu adalah agar mereka mengenal, kemudian mendoakan seandainya itu ada makam dari waliullah. Jangan malah dilarang gitu. Wah ini nggak boleh, ini makam ini nggak boleh diekspos. Dengan alasan apa? Energinya ngurang. Waduh, kementus banget itu. Energi dari mana mengurang? Energi milik Allah. Liputan alam semesta ini samudra dari energi. Jadi kalau ada orang energinya kurang jadi negatif, itu orang pekok namanya. Ya. Jadi hati-hati bagi kalian-kalian yang mungkin megang juru kunci di satu tempat ya. Gak boleh diekspos dan sebagainya, ini tanda tanya. Kenapa? Itu kan untuk umum, untuk kepentingan masyarakat, kita mengenalkan, mendoakan. Siapa tahu di dekat-dekat situ nggak ada yang tahu ternyata di situ ada makam wali Allah, ya kan? Datang di situ ya Allah, kita mengenal, karena tanpa wali Allah tersebut belum tentu juga kita Islam. Nah, jadi kita mendoakan, beliau butuh didoakan. Kok malah dilarang, gimana? Itu banyak itu, saya sering seperti itu. Dilarang, ini baru tadi juga dilarang. Ya, jadi ya mohon maaf ya, tapi kalau untuk kepentingan pribadi situ, tanahnya milik pribadi situ, monggo ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan pemerintahan setempat nanti saya akan izin lapor dan sebagainya kalau tidak boleh diekspos. Tadi ada tanda tanya nih, ada sesuatu di situ, takut dibuat maksiat. Yang pertama bisa jadi kemusyrikan, itu nggak boleh, betul nggak? Nah, kita ini oke, kita tetap kasih sedekah di situ buat nanti pembangunan kayak apa. Insya Allah kita tetap kita support. Ya, begitu ya. Jadi kalau ada juru kunci atau penjaga makam dan sebagainya tidak boleh diekspos, ini tanda tanya besar. Untuk apa? Sedangkan beliau itu butuh didoakan kita. Ya, ada yang bilang nggak butuh, boleh. Tapi kita harus mendoakan beliau, ya. Karena kita juga kepingin melihat makam beliau agar kita mengingat akan datangnya kematian. Karena menurut Rasulullah, sabdanya Rasulullah Ibnu Majah, hadis yang dibawa oleh Ibnu Majah, secerdas-cerdas manusia yang paling cerdas adalah mengingat akan datangnya kematian dan mengingat akan datangnya kematian serta mempersiapkan datangnya kematian. Begitu. Jadi saya sedih kalau ada juru kunci dan sebagainya kita datang nggak boleh. Ujung-ujungnya paling apa, Pak Haji? Hepeng lagi. Hepeng mungkin kali dia udah tahu, jadi takutnya kalau misalnya datang kita ke suatu daerah, itu takut ada apa-apa kita ambilin kayaknya. Oh, penarikan pusaka maksudnya. Iya. Saya kan udah jelaskan, saya bukan penarik pusaka. Saya kalau diberikan saksi gaib ya saya terima. Kalau nggak diizinin ya nggak apa-apa. Begitu. Tujuan saya demi Allah, saya tidak menarik pusaka demi Allah. Pegang ya. Tapi kalau saya diberikan, saya izin pasti sama guru kuncinya. Ya. Dan jangan salah, ini ingat ya, kalau ada orang bilang kalau pusaka itu ditarik-tarik jadi bencana, itu orang bodoh namanya. Ya, saya tegaskan ya. Harus belajar. Mana ada kalau situ orang Islam, Muslim, mana ada pelajaran di situ. Syariatnya mana ada. Pusaka itu sebagai apa? Paku bumi dan sebagainya. Masya Allah, bencana itu karena ulahmu. Saya ulangin, bencana itu karena ulahmu, perbuatanmu yang maksiat, yang syirik, ya datang di situ, waduh, untuk minta mbah, saya minta nomor togel gitu. Aduh ya Allah, janganlah. Ayo teman-teman juru kunci yang dimanapun kalian berada, izinkan teman-teman untuk ekspor, ya, untuk mengenalkan. Intinya niatnya baik, berdoa sama-sama, ya sudah, izinkan aja. Gak jadi masalah kok bagi saya. Kalau memang butuh duit kita sumbang, itu aja. Ya makanya kenapa saya sekarang jarang gentayangan, karena banyak seperti itu, susah banget. Ini tadi hampir kita gagal, ya Pak RT ya. Tapi ya tetap kita urus. Alasannya apa nggak boleh, kecuali tanah dia, itu ya nggak boleh. Ya kita masuk yuk, kita lihat ya tempat pertapa itu berdiri karena ada bekas kakinya sampai sekarang. Ya Bismillah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kong? Perkenalkan saya Kisah Bukroso Kong. Izin Kong, saya mau live di channel YouTube untuk memperkenalkan nih sedulur Sambung Roso tentang tempat patilasan seorang pertapa yang dulu
tapanya itu unik berdiri. Menurut kita seperti itu Kong. Nanti biar Kong yang menjelasin. Jadi beliau ini selaku pengurus atau juru kunci di tempat tersebut. Tempat apakah ini? Nanti biar Kong jelasin. Saya juga penasaran biar beliau. Yuk, izin masuk Kong. Ya, Ini sebelah sini. Kita ngobrol di sini dulu aja Kong. Yuk. Oke, saudara Samoroso, alhamdulillah kita bertemu dengan beliau ya. Namanya Kong siapa Kong? Muslan. Kong Muslan, alhamdulillah. Jadi ini saya akan mengenalkan Kong, karena bagaimanapun ini adalah cagar budaya, ini adalah satu sejarah ya Kong ya, untuk dikenal penerus bangsa menuju kita. Jadi nggak perlu disembunyikan, kan dilarang itu nggak boleh. Karena apa? Ya kita kalau niatnya baik, why not? Kenapa tidak ya? Kecuali niatnya buruk, tarik pusaka dan sebagainya, kita nggak ada niat seperti itu. Jadi ini sebenarnya apa namanya? Di sini tempat apa? Kalau ini mah saya hanya penerus dari orang tua ya Siap, Pak ya. siap. Kenapa? Saya nggak mau lebih nggak mau kurang nih. Ya, ya. Jadi gini Pak, saya juga sebelum minta ampura amin di sini Pak ya. Siap. Ya. Ya. Begini Pak, jadi saya hanya penyambung lidah dari orang Siap. tua ya. Ya. Jadi ada langit, ada bumi, Ada langit dan bumi. ada alam, ada batu tapak. Jadi selama 1 tahun itu dia berdiri di sini tapak. Selama 1 tahun. Iya. Subhanallah. Enggak makan, enggak minum, enggak tidur, tidak turun. Ini telapaknya Raden Gembang, Pak. Dan Gembang. Iya, Nggak makan, nggak tidur, nggak turun. Iya. Jadi tetap berdiri. Iya, berdiri. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Masya Allah. Ya itu saya hanya orang Menyambung. tua ya, menyambung rasa gitu, menyambung omongan dari orang tua saya. Raden Raden Gembang. Gembang. Jadi dia kayaknya sosok kaku juga ya, mungkin dalam melakukan perjalanan, kemudian singgah di situ. Ya nggak tahu Pak, ya pun begini, yang namanya orang, namanya dia juga kan bahasanya Allah alam ya, dia juga kan pemimpin Pak. Apakah istilahnya dia menyiarkan agama supaya Bisa jadi. istilahnya biar napak di kaki, biar napak di batin, di hati, mungkin begitu tujuan mereka. Ya. Berarti beliau bisa jadi sosok penyiar agama Islam. Ya syiar ya dulu mungkin Iya. ya. Dari garis keturunan siapa kalau boleh tahu? Artinya dari Banten atau Jawa atau Sunda? Mungkin sedikit. Kalau itu Pak Allah alam, karena Allah apa? alam. Karena orang tua saya cuman mukanya itu doang. Oh, Iya, siap. itu doang. Jadi tiba-tiba beliau dari sini, Iya, gitu ya, datang iya. di sini, dulu pernah bertapa di sini Iya, ya. betapa di situ. Tapi untuk meninggalnya sendiri, untuk makam-makam ininya Raden itu nggak ada ya, Pak? Nggak tahu Pak saya. Belum ditemukan Iya, juga. Oh belum siap, ditemukan, siap. ya. Alhamdulillah. Terus di sini setiap hari apa, Tong? Kalau ini, Kalau mereka datang saya ramenya biasanya. kalau ini Pak saya nggak bisa memastikan ya. Nggak bisa pastikan ya. Karena apa? Semua juga panggilan hati, panggilan jiwa Pak. Panggilan rasa. Saya mah hanya nampanin. Siap. Gitu. Ya kalau kita bahasa ininya hanya melayani tamu lah. Lain Gitu. tamu ya. Siap, siap. Terus saya mau tanya nih, Kong, biar saudara sama paham, yang di sini ini ada tata cara ritual khususnya atau enggak? Saya ingin tahu. Cara ritual khususnya sebetulnya begini Pak. Ya. Sebetulnya kita terutama adab ya. Adab. Ya adab. Etika. Ada kita sama adab orang yang di sini kan gitu ya. Ya itu aja. Nah, setelah itu paling kita ya bahasanya kan di sini juga banyak orang yang ya banyak keruhun lah gitu. Ya kita kan wajib kita al-fatihain. Betul. Seperti itu. Berarti mendoakan, ya. Mendoakan ya itu mah kalau kita udah mendoakan terus yang maha kuasa. Baik. Terus menurut cerita nih, saya pernah dengar bahwa ini ada tapak bekas beliau, ya, petilasan beliau. Kadang ada yang ketika napak di situ, kita dicoba, boleh nggak kira-kira kaki kita di ini dipas, boleh nggak kira-kira kalau seperti itu? Ya nggak apa-apa. Yang penting kitanya istilahnya yakinlah. Yakin sama Allah. Semua juga kan yakin sama Allah. Betul. Memang kan hanya peninggalan dia. Betul. Terus seandainya pas, biasanya mitos yang berkembang itu apa yang terjadi, Kong? Ya kalau yang pas maka begini Pak. Kalau kitanya istilahnya bahasa nggak jujur, nggak benar, nggak yakinnya kan semua juga nggak bakalan nempel kan. Betul.
Jadi kalau pas berarti termasuk orang itu jujur gitu. Iya, iya. Tapi kalau nggak pas nggak jujur ya. Iya, maksudnya kan artinya tapak itu kan supaya napak anggota badan kita. Iya, betul. Sampai ke hati kita. Subhanallah, luar biasa. Kata-kata yang mantap. Alhamdulillah, doakan beliau sehat ya sedulurku ya. Kong, izin boleh nggak dihantarkan untuk melihat di dalam biar sedulur samurasa semua bisa melihat. Oh, ini ternyata penjelasan dari beliau yang sangat luar biasa, bertapa setahun tidak turun. Subhanallah, berdiri sejam aja nggak karu-karuan, ini setahun. Masya Allah, luar biasa. Boleh Kong? Ya, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Pak, silakan. Dilihatkan, subhanallah, bisa dilihatkan ya sebelah sini. Masya Allah. Ini napak kaki beliau dulu ya. Iya, Pak. Batu keras. Ayo. Wah, energinya luar biasa ini masih. Subhanallah. Getarannya ya Allah. Coba jelasin. Energinya kemarin gedung. Gitu ya. Ini kalau melihat dari bekas dari tapakan kaki ini, beliau ini masih mohon maaf ya murah ya Pak, mungkin sedikit saya dan proses sebagai beliau ini masih dari turunan bangsawan atau aja. Ya Allah, Pak, cuman saya mah kan hanya punya lidah kalau untuk ngebikin ngurangnya nggak mau Iya. bicara, Pak. Iya. Gitu. Ya ini saya dari sesi aja ya. Cuman kebenaran milik Allah tetap. Kalau saya salah ya hampura sama saja ya kan Pak. Karena sesuatu yang samar itu tidak bisa dibenarkan. Iya. Gitu. Berarti mereka biasanya di sini berdoanya di sini ya Pak. Iya. Saya melihat ada maung juga di belakangnya jalan-jalan di sini. Jadi berapa makhluk ya saya melihat di belakang dari maung. Di sini ini sampai angkut juga. Kayaknya saya lihat ambulan Pak ya. Masih berdiri di sini. Terus Pak, biasanya yang menjadi keajaiban mereka ketika datang di sini sehingga meyakini bahwa tempat ini adalah tempat yang keramat atau tempat sebagai batu sosok yang luar biasa di sini sehingga mereka mampu atau mau berdoa di sini. Apa sih keajaiban yang terjadi bagi mereka? Yang datang di sini kan pastinya punya jam berdoa di sini. Yang penting mungkin ya, Pak. Yang penting kita yakin semua yakin itu kan ada di rasa, Pak. Betul. Ya rasanya apa ya namanya bahasanya ya iman itu kan nggak kelihatan. Jadi mudah-mudahan dengan yakinnya itu Iya. nanti bawa keberkahan. Betul. Nah itu pelajaran luar biasa dari beliau. Keyakinan dari kunci kesuksesan hidup itu kembali ke keyakinan masing-masing ya. Iya Om ya. Pak RT mau nyoba kakinya silakan. Boleh Pak? Diperbolehkan. Silakan. Kalau di Bapak saya Iya, doain dulu ya. Doain dulu ya. Nama siapa? Nanang khusus loh. Nanang khusus. Belum saya kita Siap. Gitu. Iya, Om. Bapak Nanang ya.
kanan. Kaki kanan dulu. Kanan kiri tuh satu. Kanan dulu. Oh, kanan dulu. Iya Mas, itu kanan dulu. Dua-duanya berdiri. Kaki dan dikambangin aja Pak. Iya, dikambangin. Apa adanya lah. Iya Pak, jangan Dicuci. jangan di apa adanya. Biar ini biar napak semuanya kan gitu. Napak lepas. Ini napak semuanya atau gimana Pak menurut? Ya begini, ya gini Pak, kalau dia napak begini kan artinya keyakinan itu kan ada di semua anggota. Betul. Kita kan minta sama yang maha kuasa. Ini mah artinya kan peninggalan dia kan. Semua juga hak Allah, kekuasaan Allah. Saya mah hanya jaga kekuasaan Allah. Betul. Udah Pak, ya. Masih. Alhamdulillah. Pas. Luar biasa ini. Deketin Pak. Aku semenceng agak bagus ini Pak. Nah. Ini kenapa beliau? Alhamdulillah. Jadi ini seluruh yang namanya yang lebih terkenal di daerah Gunung Sindur, Batu Tapak, ya, situs Batu Tapak. Situs Batu Tapak. Semoga perjalanan kita di destinasi spiritual saat ini, tayangan di destinasi spiritual saat ini ada keberkahan buat kita semua, dan kita doakan tempat ini membawa kebaikan, keberkahan untuk lingkungan setempat. Ya, seterusnya merasa. Dan pesan saya selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif ke dalam hidupmu dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, lepaskan ragamu, kendalikan semua. Oke. Salatun bisalamil mubin lil muqtatin ta'in ya Rabbi sallu ala Nabi Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam.